Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Khalifatul Mahirah dan rekan saya Ilfani Fatika akan memberikan materi atau sharing dalam psikologi, yaitu mengenai pendidikan moral bagi anak dalam pandangan psikologi. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say. Untuk menanamkan pendidikan moral sendiri ini dapat dilaksanakan sekitar pada anak sekitar umur 6 tahun. Pendidikan moral ini yang tidak baik itu contohnya seperti apabila anak-anak ibu ini melihat ibu, contohnya ketika ibu membuang sampah tidak pada tempatnya, anak cenderung akan meniru apa yang dilihatnya. Dan juga contoh lain bisa kita lihat ketika anak-anak di sekolah, pastikan temannya kan banyak, pasti ada anak yang sedikit nakal, bukan nakal ya, kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, untuk menanamkan pendidikan moral sendiri ini dapat dilaksanakan sekitar pada anak sekitar umur 6 tahun. Pendidikan moral ini yang tidak baik itu contohnya seperti apabila anak-anak ibu ini melihat ibu, contohnya ketika ibu membuang sampah tidak pada tempatnya, anak cenderung akan meniru apa yang dilihatnya. Dan juga contoh lain bisa kita lihat ketika anak-anak di sekolah, pastikan temannya kan banyak, pasti ada anak yang sedikit nakal, bukan nakal ya, kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, pendidikan moral itu adalah suatu dasar prinsip moral dan keutamaan perilaku yang dapat ditumbuhkan kepada anak dari usia dini sampai dengan dewasa. Dengan adanya pendidikan moral, anak akan dapat mengontrol emosinya dan perilaku yang tidak baik dengan memilih perilaku yang baik. Sedangkan tujuan dari pendidikan moral yaitu untuk memberikan moral kepada anak sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Dalam pendidikan moral ini sangat penting adanya iman dan agama yang dimiliki oleh anak dari usia dini sampai dengan dewasa, sehingga anak dapat mengontrol perilakunya, yaitu dengan memilih perilaku yang baik dan menjauhkan dari perilaku yang buruk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan moral. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh saudari Khalifatul Mahirah, dapat disimpulkan bahwa moral itu merupakan bagian yang penting dalam pendidikan. Karena moral dan juga nilai-nilai agama itu merupakan salah satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan. Nah, dengan demikian, pendidikan moral itu sudah harus diberikan sejak anak usia dini, baik di rumah, di sekolah, oleh guru dan anak itu berinteraksi dengan menerapkan nilai-nilai moral seperti aturan-aturan, disiplin, jujur, sopan, kebiasaan baik terhadap orang lain. Nah, itu semua ditanamkan kepada anak melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian menurut salah satu tokoh psikologi yaitu Albert Bandura, beliau berpendapat bahwa moral itu pada dasarnya merupakan perilaku seseorang yang bersandar pada ukuran-ukuran moral yang dia yakini. Nah, menurut Bandura pula, seseorang tidak akan merasa nyaman jika perbuatan yang dilakukannya itu
itu menyalahi ataupun melanggar nilai-nilai kebaikan yang telah diyakini. Nah, perasaan tidak nyaman tersebut itu akan mencegah seseorang dari perbuatan yang diyakininya tidak baik. Nah, menurut Bandura, sebagian besar dari yang dipelajari manusia itu terjadi melalui peniruan dan juga penyajian contoh perilaku. Selanjutnya, ada beberapa prosedur-prosedur belajar sosial dan juga moral. Menurut teori belajar sosial dalam psikologi, itu ada dua, yaitu yang pertama ada conditioning atau pembiasaan merespon. Nah, menurut prinsip-prinsip conditioning ini, prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral, yaitu dengan cara memberikan sebuah reward. Reward itu adalah sebuah ganjaran, sebuah hadiah. Nah, di samping ada hadiah, itu juga ada yang namanya punishment atau hukuman. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Nah, hal itu dilakukan karena atas dasar pemikiran bahwa sekali seorang anak itu bisa mempelajari perbedaan antara mana perilaku yang bisa menghasilkan hadiah atau ganjaran dengan perilaku-perilaku yang bisa mengakibatkan sebuah hukuman, seorang anak akan senantiasa berpikir dan juga bisa memutuskan perilaku mana yang perlu ia perbuat. Nah, yang kedua ada imitation atau peniruan. Dalam hal ini, orang tua atau guru itu memiliki peranan penting, yaitu sebagai seorang model atau tokoh yang dijadikan contoh berperilaku sosial dan juga moral bagi anak. Sebagai contoh, mula-mula seorang anak itu akan mengamati model orang tuanya sendiri yang sedang melakukan sebuah perilaku sosial, misalkan perilaku dalam menerima seorang tamu. Lalu di situ seorang ibu misalnya merespon dengan berjabat tangan, memberi salam, bersikap ramah tamah, dan seterusnya, itu akan diserap oleh memori si anak. Nah, dengan cepat atau lambat, anak tersebut akan mampu meniru perbuatan sosial yang dicontohkan oleh ibunya tersebut. Kemudian, keberhasilan dalam pendidikan moral bagi anak itu sangat bergantung pada 3 lingkungan, yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, di antara ketiga lingkungan pendidikan tersebut, lingkungan keluarga menjadi faktor yang paling dominan, yang efektif dan terpenting. Mengapa seperti itu? Karena keluarga itu merupakan lingkungan terdekat bagi si anak sejak anak dilahirkan. Nah, di dalam keluarga, anak memperoleh banyak pengalaman untuk tumbuh dan berkembang. Nah, pengaruh keluarga terhadap perkembangan moral anak itu sangatlah besar. Nah, dengan melihat perilaku orang dewasa dalam lingkungan keluarga di mana anak tinggal, itu anak akan memperhatikan perilaku tersebut. Nah, dengan demikian, keluarga itu menjadi tempat yang sangat efektif untuk mengajarkan nilai moral pada anak. Nah, peran orang tua bagi pendidikan anak adalah dengan memberikan dasar pendidikan, sikap, dan keterampilan dasar seperti agama, dipekerti, sopan santun, kasih sayang, rasa aman, dan dasar-dasar untuk mematuhi peraturan dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, anak itu perlu mendapatkan pendampingan dalam perkembangan nilai moral. Maka dari itu, peranan orang tua itu sangat penting dalam mengembangkan ataupun dalam pendidikan moral bagi si anak.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua ketika mengajarkan nilai moral kepada anak, yaitu yang pertama, nilai yang ditanamkan itu harus jelas. Artinya bahwa dalam menyampaikan nilai moral kepada anak itu harus menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang dapat diterima oleh anak. Kemudian yang kedua, konsisten. Konsisten antara orang tua dan anggota keluarga yang ada di rumah itu sangat penting dalam menunjang keberhasilan penanaman nilai moral. Misalkan, jika suatu tindakan dinyatakan salah oleh ibu, maka bapak pun harus berkata demikian supaya anak itu bisa memahami. Kemudian yang ketiga adalah teladan. Keteladanan dari orang tua juga memiliki peranan yang besar demi keberhasilan penanaman sebuah nilai moral dalam lingkungan keluarga. Penting untuk diingat bahwa masa anak-anak itu merupakan masa yang sangat mudah untuk meniru perilaku orang lain yang dilihatnya. Nah, dengan demikian, perilaku orang tua di rumah itu harus senantiasa menunjukkan perilaku yang positif dari sisi moral. Misalkan, jika anak sering dibohongi di rumah, maka ia juga akan cenderung sering berbohong kepada orang lain. Nah, kemudian selanjutnya konsekuensi. Biasakan anak-anak untuk memilih konsekuensi terhadap apa yang dilakukan. Jika anak bersalah, maka ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut dengan cara memberikan sanksi seketika setelah anak melakukan kesalahan. Nah, dengan demikian anak akan lebih mudah mengingat masa yang akan datang. Jika ia bersalah, maka ia akan diberi sanksi. Nah, misalkan jika terpaksa harus memberikan sanksi, sebaiknya hindarilah sanksi yang bersifat fisik seperti mencubit, memukul, atau menyakiti badan lainnya. Nah, sanksi yang bisa diberikan itu bisa berupa penghentian sementara aktivitas yang disenangi anak sebagai salah satu konsekuensi dari perilaku anak yang negatif. Ya, seperti itu. Stupid! Go to your room right now! What are you teaching your child? No! I'm stupid. Children see, children learn. Bud, color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Here, draw on your own paper. Learn to guide your child. Sekian dari materi yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan ya ibu-ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.